Halo, selamat datang di Bimbel Online Tridaya. Ketemu lagi sama kakak. Kenalin, nama kakak Kak Rofik, salah satu tutor matematika di Bimbel Online Tridaya. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu bab yang ada di pelajaran matematika wajib kelas 10, yaitu persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Di video-video sebelumnya mungkin adik-adik udah pernah lihat ya, ada beberapa video yang berkaitan dengan persamaan. Di antaranya ada persamaan linier, ada persamaan mutlak, mungkin nanti juga udah belajar tentang persamaan yang irasional ya, ada yang akar, ada yang bentuknya yang rasional, juga yang pecahan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar salah satu materi persamaan juga, yaitu persamaan kuadrat. Apa sih bedanya persamaan kuadrat dengan persamaan-persamaan sebelumnya? Sama aja sih ya, sebenarnya yang namanya persamaan itu suatu ekspresi matematika yang ada tanda sama dengan ya kan. Nah, kalau di persamaan kuadrat, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi penentu dia merupakan suatu persamaan kuadrat itu adanya X pangkat 2 ini. Jadi yang namanya persamaan kuadrat haruslah ada suatu variabel, misalkan aja X ya, yang dia dipangkatkan 2. Itu kan namanya kuadrat ya, dipangkatkan 2. Sehingga di sini harus ada syaratnya nih. Si A-nya ini dia tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0, artinya kan nanti 0X kuadrat. Jadi nggak ada kan X kuadratnya, hilang. Nah, makanya A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0 nanti jadi persamaan linear biasa. Jadi BX ditambah C sama dengan 0. Dia merupakan persamaan yang linear. Nah, apa yang akan kita pelajari di persamaan kuadrat ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan akarnya. Menentukan akar dari suatu persamaan kuadrat. Oke. Mungkin waktu kelas 10 juga, maksud saya waktu SMP kalian pernah belajar juga ya tentang bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat. Nah, di sini kakak akan bahas beberapa hal lagi tentang bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat. Yang pertama, yang mungkin adik-adik juga pernah mengalaminya, yaitu dengan cara pemfaktoran. Ada yang masih ingat bagaimana teknik memfaktorkan? Coba masih ingat ya? Oke. Salah satu teknik yang sering kakak gunakan yaitu dengan cara mencari bilangan. Misalkan kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tuh. Ketika A-nya sama dengan 1 itu relatif mudah ya. Jadi kita tinggal mencari. Kalau A-nya sama dengan 1, kita tinggal mencari bilangan yang kalau dijumlahkan, itu hasilnya adalah, jadi jumlahnya hasilnya sama dengan B, dan kalau dikalikan, hasilnya sama dengan C. Itu kalau A-nya sama dengan 1, dia relatif mudah. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, mungkin ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, biasanya masih bilangan bulat kayak gitu ya. Nah, tekniknya yang biasa kakak gunakan adalah ketika kita punya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A-nya tidak sama dengan 1, maka kita kalikan terlebih dahulu nilai atau bilangan A ini dengan C. Jadi kita coba kalikan A dengan C. A kali C. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan jumlahnya sama dengan B tetap, tapi ketika dikali hasilnya itu sama dengan A dikali C. Oke? Nah, nanti misalkan kita dapat bilangannya itu adalah P dan Q. Jadi P ditambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan A kali C. Tuh, misalkan jawabannya itu adalah ini P dan Q. Maka nanti faktornya adalah X. Misalkan dua-duanya positif ya, tinggal ditambah P per A, jadi ada per A-nya. Nanti dikali X ditambah Q per A juga, sama dengan
0. Seperti itu. Jadi tekniknya salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Oke. Yang kedua, kalau adik-adik masih ingat, ada yang namanya melakukan kuadrat sempurna atau pengkuadratan sempurna. Bagaimana teknik kuadrat sempurna? Ada yang masih ingat? Atau udah pernah belajar tentang kuadrat sempurna? Nah, cara di kuadrat sempurna ya tentu saja kita membuatnya menjadi suatu bentuk kuadrat yang sempurna. Langkahnya adalah seperti ini. Ketika kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita pindah ruaskan C-nya. Jadi kita peroleh AX kuadrat tambah BX itu sama dengan negatif C. Itu. Nah, setelah ini ruas kiri ini, nah ini yang kita ubah menjadi suatu bentuk kuadrat sempurna. Tapi ketika ada bilangan A di depannya, nah ini adik-adik harus keluarkan terlebih dahulu ya. Keluarkan terlebih dahulu bilangan A-nya. Jadi kita keluarkan A-nya. A dikali X kuadrat. Nah, karena ada A keluar, tapi di sini kan B ya. Berarti kita buat dia menjadi B per A X. Kenapa harus ada per A-nya? Agar nanti A dikali B per A dia sama dengan B. Tetap kembali lagi ke semula menjadi B. Ini sama dengan negatif C. Nah, teknik mengkuadratkan sempurna itu adalah membuat atau membagi koefisien X dengan 2. Jadi kita bagi dengan 2. Kita peroleh A kali X kuadrat, X ditambah B per 2A. Nah, ini yang kita kuadratkan. Tuh. Nanti hasilnya kita kurangkan dia dengan hasil pengkuadratan dari bilangan ini. Jadi B per 2A-nya kita kuadratkan. Hasilnya berarti B dikuadratkan kan B kuadrat ya. Per 2A dikuadratkan dia jadi 4A kuadrat. Nah, kita kurungkan karena di luarnya ini masih ada A ya. Sama dengan negatif C. Nah, biar enak kita pindahkan saja A-nya ke sebelah sana. Jadi kita bisa peroleh X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat ini sama dengan negatif C per A. Seperti itu. Oke. Sampai sini bisa kita lihat ya. Nah, ya dari sini kita tinggal melakukan operasi aljabar biasa sehingga kita memperoleh nanti X sama dengan apa gitu. Hasilnya dari rumus ini nanti kita bisa menurunkan suatu rumus yang merupakan rumus ketiga untuk mencari suatu akar persamaan kuadrat, yaitu dengan yang kita sebut sebagai rumus kecap ya, rumus ABC. Satu perak kecap ya, ABC. Ya, bagaimana itu rumus ABC? Kalau kita utak-atik terus ini secara aljabar, kita akan memperoleh nanti X itu sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Itu. Oke, nah inilah yang disebut sebagai rumus ABC. Jadi secara kalau adik-adik mungkin agak kesusahan untuk memfaktorkan, mencari dua bilangan yang sama ketika dijumlahkan hasilnya, maaf, dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya B dan dikalikan hasilnya tertentu juga. Dan kalau pakai kuadrat sempurna juga mungkin agak sedikit pusing. Nah, kita cara terakhirnya tinggal pakai rumus ABC ini. Dia rumus yang ya lumayan agak sedikit mudah untuk kita hafalkan. Oke. Untuk contohnya kita lihat contohnya ya. Misalkan kakak punya persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0.
kita akan mencoba mencari berapa sih akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan ketiga teknik ini. Oke, kita lihat jawabannya apakah sama atau nanti mungkin ada yang berbeda atau enggak ya. Kita lihat. Pertama, kita coba kalikan dulu 3 dengan 28. 3 dengan 3 dengan 8. 3 dengan 8 kalau dikalikan hasilnya adalah 24 ya. 24 itu faktornya berapa aja sih? Ada yang tahu? Kita buat pohon faktor di 24 biar agak sedikit jelas. Kita perbesar. 24 itu faktornya bisa 1 dengan 24 atau 2 dengan 12, 3 dengan 8 itu, dan yang terakhir 4 dengan 6. Oke. Nah, di antara keempat pasangan ini mana sih yang kalau dijumlahkan kira-kira bisa membuat menjadi negatif 2, atau kita lihat aja mana yang selisihnya adalah 2. 24 dengan 1 jelas jauh banget ya, 12 dengan 2 apalagi, 3 dengan 8 juga lumayan jauh, 4 dengan 6, nah ini selisihnya adalah 2. Berarti bilangan ini yang kita pakai. Jadi yang kita pakai adalah 4 dengan 6. Tapi gimana caranya agar 4 dengan 6 ini bisa menghasilkan negatif 2? Ada yang tahu? Ayo, gimana loh caranya? Ada yang tahu? Iya, benar banget. 4 dengan 6 agar menjadi negatif 2 berarti 6-nya ini harus kita buat menjadi negatif. Sehingga ketika kita jumlahkan 4 tambah negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 2. Oke. Sekarang kita buat menjadi bentuk seperti ini. Berarti kan ini anggap saja dia sebagai P-nya, ini anggap aja dia sebagai Q-nya. Kita masukkan ke rumus ini berarti kita peroleh X, ada yang ditambah, ada yang dikurang, karena ini tandanya berbeda. Yang satu kita buat dia 4/3, yang satunya lagi adalah negatif 6/3. Atau negatifnya sudah ditulis ya. Kita langsung aja tulis 6/3. Ini sama dengan 0. Oke. Berarti kita bisa tahu kalau X-nya itu sama dengan negatif 4/3 atau X-nya itu sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Benar banget. Berarti jawabannya adalah 2 dan negatif 4/3. Oke, gitu. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Mudah-mudahan enggak ya. Ini caranya lumayan agak simple. Oke, selanjutnya. Kalau pakai rumus ABC jelas gampang kan? Kamu tinggal masukin A-nya di sini sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan negatif 8. Coba kamu masukin ke rumus ini, pasti jawabannya sama. Nanti tinggal dipisah ya, ada yang plus, ada yang minus. Nah, sekarang kakak akan cobain gimana sih caranya kalau kita pakai kuadrat sempurna. Oke, kita lihat ya. Kita tulis ulang. Persamaannya yaitu 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Oke, 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan negatif 8-nya, berarti kita punya 3x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 8. Oke, kita keluarkan 3-nya, berarti kita punya 3 kali x kuadrat dikurangi 2/3x sama dengan 8. Oke, kita pindah ruaskan 3-nya, berarti kita punya di sebelah kanan 8/3. Nah, sebelah kirinya kita kuadrat sempurnakan. Tadi ingat caranya? X-nya jadi dikurangi. Nah, yang ini koefisiennya kita bagi 2. 2/3 dibagi 2, berarti 2 dibagi 2 kan habis ya 1. Berarti yang nyisa tinggal 1/3, betul, dikuadratkan. Nah, di sini harus dikurang. Jadi kita kurangkan dengan hasil kuadrat dari bilangan di samping X ini. Jadi di sini kita punya 1/3, negatif 1/3. Negatif 1/3 ketika dikuadratkan jawabannya adalah 1/9. Betul. Jadi kita kurangi dengan 1/9. 1/9-nya tinggal pindah ruas. Berarti kita peroleh X min 1/3 kuadrat sama dengan 8/3 ditambah 1/9.
Berapa ayo? 8/3 ditambah 1/9. Ada yang tahu? Berapa? Iya, benar banget. Tinggal samakan penyebutnya ya, yaitu 9. 9 bagi 3 kan 3 ya. 3 kali 8, 24. 24 ditambah 1, 25. Oke. Nah, sekarang kita punya kuadrat di sebelah sini, tapi di sininya nggak kuadrat. Berarti biar jadi hilang kuadratnya atau pangkat 2-nya, kita akarkan saja kedua ruasnya. Nah, kita bisa peroleh X min 1/3 itu sama dengan akar dari 25 itu kan 5 ya. Akar dari 9 itu adalah 3. Tapi jangan lupa, karena bilangan yang kuadrat ketika diakarkan itu bisa aja dia merupakan bilangan yang positif, bisa juga bilangan yang negatif. Karena negatif 5/3 ketika dikuadratkan juga sama kan, hasilnya 25/9. Jadi harus ada plus minusnya. Jadi bisa plus, bisa juga minus. Dan terakhir kita tinggal pindah ruaskan negatif 1/3-nya. Berarti kita punya X sama dengan 1/3 plus minus 5/3. Nah, ada dua kemungkinan kan berarti ya jawabannya. Bisa X-nya itu sama dengan 1/3 ditambah 5/3. Ini artinya salah satu X-nya atau X1-nya sama dengan 1/3 ditambah 5/3 berapa? 6/3, betul. 6/3 itu tidak lain adalah 2. Berarti X1-nya sama dengan 2. Atau X2-nya yaitu satunya lagi dikurang. Berarti 1/3 dikurangi 5/3 itu adalah negatif 4/3. Oke. Sampai di sini. Ada yang bingung nggak? Nggak ya? Karena jelas ini lumayan lah, nggak terlalu susah kan? Gampang-gampang juga. Nah, untuk cara ketiga dengan menggunakan rumus ABC ini kalian bisa cobain sendiri ya nanti. Karena gampang kan, tinggal masukkan atau substitusi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ke rumus ini. Oke? Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Tapi sebelumnya hapus dulu papan tulisnya ya. Untuk materi yang kedua, di bab persamaan kuadrat ini, kita akan membahas tentang diskriminan. Oke, ada yang masih ingat nggak tadi rumus ABC apa sih isinya? Bunyinya gimana sih rumus ABC? Gimana? Ya, X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Oke, benar. Nah, rumus ABC ini di dalamnya terkandung yang namanya diskriminan. Ada yang tahu nggak diskriminan itu apanya? Ayo, ada yang udah belajar? Iya, benar banget. Di dalam akarnya ini disebut sebagai diskriminan. Inilah yang dinamakan diskriminan. Atau kita simbolkan saja dia sebagai D ya. Simbolnya D. Oke. Apa itu diskriminan? Nah, ya diskriminan itu bisa kita sebut sebagai suatu persamaan yang rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, diskriminan ini memiliki arti yang sangat penting bagi persamaan kuadrat. Dia bisa menunjukkan jenis dari persamaan kuadrat itu, terutama jenis dari akar-akarnya. Ketika kita punya suatu persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yang diskriminannya adalah D, B kuadrat min 4AC, ketika D-nya lebih dari 0, atau kalau lebih dari 0 bilangan apa? Bilangan yang positif, oke benar. Nah, ketika D-nya lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat ini merupakan persamaan yang memiliki dua akar real. Dan dua-duanya itu berbeda ya. Jadi dua akar real yang berbeda atau tidak sama. Tapi ketika dia D-nya atau diskriminannya sama dengan 0, artinya dia memiliki satu akar real. Atau akarnya sama. Jadi akarnya sih ada dua, ketika difaktorkan ada dua, tapi dua-duanya sama. Nah, yang ketiga ketika D-nya kurang dari 0, dia tidak memiliki akar real. Jadi tidak ada akar realnya. Atau akar realnya 0. Ya, memiliki 0 akar real atau tidak memiliki akar real. Kadang di soal ada yang disebutkan kalau misalkan persamaan kuadrat yang memiliki
akar real, tapi nggak dituliskan di sana ada 1 atau ada 2. Nah, berarti diskriminannya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi ini disebut sebagai memiliki akar real saja. Memiliki akar real. Nggak tahu ada 1, nggak tahu ada 2. Jadi dia disebutnya dia lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kelima, ada suatu kasus di soal yang menanyakan suatu persamaan kuadrat yang akarnya itu akar rasional. Gimana caranya biar tahu dia akarnya rasional atau enggak? Nah, kamu tinggal lihat diskriminannya. Apakah dia bilangan kuadrat atau bukan? Jadi kalau diskriminannya ini merupakan bilangan kuadrat itu contohnya 4, 9 gitu ya, 16. Jadi bilangan yang bisa diakarkan dan ada nilainya merupakan bilangan bulat juga, ini berarti dia akarnya rasional. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita ditanyakan apakah persamaan kuadrat itu memiliki akar real atau tidak, ya kita tinggal hitung saja diskriminannya, apakah lebih dari 0, positif atau enggak gitu. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan kakak punya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, kamu diminta untuk mengecek apakah dia memiliki 2 akar real, 1 akar real, atau tidak punya akar real sama sekali. Caranya gimana? Ya gampang, kita tinggal hitung saja diskriminannya, D-nya. Apa itu diskriminan? Nah, ini rumusnya. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Kita lihat di sini. B-nya sama dengan negatif 5, A-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 9. Berarti D-nya sama dengan negatif 5 dikuadratkan. B kuadrat negatif 5 kan? Negatif 5 dikuadratkan berarti 25, betul, dikurangi 4 kali A-nya 2 kali C-nya negatif 9. Berarti jawabannya adalah 25. Negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 9, betul, positif 72. Dan ini jawabannya adalah 97. 97 merupakan bilangan yang positif, benar. Nah, karena dia positif berarti dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Tapi gara-gara 97 ini bukan bilangan kuadrat, jadi dia ketika diakarkan hasilnya tidak bulat, berarti akarnya itu tidak rasional. Jadi bukan merupakan suatu akar yang berbentuk pecahan atau bilangan bulat, tapi dia akarnya ada bilangan akarnya lagi nanti di dalamnya gitu. Ya, jadi dia tidak rasional. Oke, kita lihat penggunaan diskriminan ini ya. Contoh yang keduanya. Contoh kedua, ini contoh pertamanya. Kita diminta untuk menentukan jenis-jenis akarnya atau mungkin banyak akarnya. Nah, contoh yang kedua, misalkan di soal kita diketahui x kuadrat persamaan kuadrat tambah m dikurangi 2x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, diketahui persamaan kuadrat ini memiliki akar yang kembar. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari M. Oke. Nah, tinggal kita lihat lagi rumus yang tadi. Kalau suatu persamaan kuadrat memiliki akar kembar, dia artinya hanya memiliki 1 akar real. Ini berarti diskriminan dari persamaan kuadrat ini pasti sama dengan 0. Karena dia memiliki akar yang kembar atau akarnya sama. Kita lihat ya. Diskriminan itu apa rumusnya? Masih ingat? Oke, benar. B kuadrat dikurangi 4AC-nya harus sama dengan 0. B-nya di sini adalah M-2. Berarti M-2-nya kita kuadratkan. Oke, dikurangi 4 dikali A-nya di sini 1. Kali C-nya 9, ini harus sama dengan 0. Oke, coba kita kuadratkan yang ini. Masih ingat ya cara mengkuadratkan? Ini menjadi M kuadrat. 2 kali negatif 2 dikali M, betul, jadi negatif 4
M. Jadi caranya M-nya dikuadratkan, terus 2-nya dikali negatif 2, negatif 4 dikali M jadi negatif 4M. Dan terakhir negatif 2 dikuadratkan, berarti jadi positif 4, oke. Negatif 4 dikali 9, negatif 36, oke, sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan kuadrat M kuadrat min 4M, 4 dikurangi 36 itu adalah negatif 32, sama dengan 0. Oke, terakhir, seperti biasa, kan tadi udah belajar ya, gimana caranya untuk memfaktorkan. Untuk mencari nilai M ini, kita perlu memfaktorkan. Oke, kita lihat. 32, karena di sininya 1 kali 32, 32 tetap ya. Berarti kita tinggal cari faktor-faktor dari 32. Ada 1 sama 32 itu sendiri, 2 sama 16, 3 nggak bisa ya, 4 sama 8. Oke. Nah, di antara ketiga pasangan bilangan ini, yang kira-kira kalau dijumlahkan jadinya negatif 4 atau selisihnya adalah 4, yaitu adalah 4 dan 8. Oke, benar banget. 4 dan 8. Nah, gimana caranya agar 4 dan 8 ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 4? Berarti salah satunya harus negatif, dan yang negatifnya pasti yang lebih besar ya. Jadi yang kita pakai negatif adalah yang 8. Oke, nah berarti kita punya faktor dari ini adalah M plus 4 dari sini dan M min 8 dari sini sama dengan 0. Berarti M-nya ada 2, yaitu M-nya sama dengan, dari sini kita peroleh M-nya sama dengan negatif 4, tandanya berubah, atau M-nya sama dengan 8. Oke, nah jadi kita bisa peroleh dari clue yang ada di soal. Kalau akarnya itu kembar, kita tinggal masukkan dia ke persamaan rumus diskriminannya, D sama dengan 0. Nah, dari sana kita utak-atik secara aljabar bisa kita tahu kalau jawabannya adalah M-nya sama dengan negatif 4 atau M-nya sama dengan 8. Oke, pasti ngerti kan? Karena ini simple banget. Nah, untuk soal-soal yang lainnya jelas kamu tinggal lihat aja clue yang ada di soal. Apakah dia memiliki akarnya real, ada berapa, ada 2 atau ada 1, atau misalkan akarnya tidak ada, itu tinggal lihat di soalnya, nanti tinggal masukkan ke salah satu dari kelima rumus ini. Oke. Dan mau ditanyakan? Nggak ada ya, udah jelas banget. Oke, kita akan masuk ke materi yang ketiga, tapi sebelumnya kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Oke. Untuk materi yang ketiga yang ada di persamaan kuadrat, kita akan membahas tentang sifat-sifat yang ada di dalam persamaan kuadrat terkait dengan akar-akarnya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat akarnya. Sifat ini merupakan sifat-sifat operasi. Jadi, misalkan ketika kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dia memiliki akar, misalkan saja kita sebut akarnya itu adalah apa ya? Akarnya misalkan X1 dan X2 aja lah ya. X1 dan X2. Nah, maka ada sifat utama dalam persamaan kuadrat, yaitu jika kedua akar ini dijumlahkan, X1 tambah X2, itu hasilnya adalah negatif B per A. Gitu. Jadi kamu tinggal bagi bilangan yang merupakan koefisien dari X dengan bilangan yang merupakan koefisien dari X kuadrat, tapi hasilnya dinegatifkan. Jadi meskipun hasilnya negatif, berarti dirubah menjadi positif, dibalik tandanya. Oke, yang kedua, kalau kita kali X1 kali X2, itu hasilnya adalah C per A. Kalau ini langsung aja dibagi, C dibagi A. Kalau dikurang, X1 dikurangi X2, ini hasilnya adalah, nah karena jika bilangan dikurangin, itu bisa ada dua kemungkinan kan? Bisa positif, bisa negatif, tergantung bilangan mana yang lebih besar. Ketika X1 lebih besar daripada X2, berarti hasilnya pasti positif. Tapi ketika X1 kurang dari X2, berarti hasilnya nanti negatif. Makanya
di rumus ini kakak tulis plus minus. Jadi bisa dua kemungkinan. Bisa plus, bisa minus. Akar D per A. D itu apa? Masih ingat tadi? D, iya benar. D ini adalah diskriminan. Rumusnya mungkin masih ingat ya. B kuadrat dikurang 4AC. Oke, benar. Sip. Nah, ini merupakan rumus-rumus operasi dasar dalam akar-akar persamaan kuadrat. Untuk itu, dari sini nanti bisa kita kembangkan menjadi beberapa rumus-rumus yang lainnya ya. Misalkan nanti di soal mungkin saja yang ditanyakan bukan langsung berapakah nilai dari X1 tambah X2, nggak kayak gitu. Itu kan terlalu gampang ya, kamu tinggal masukin ke rumus min B per A itu udah beres. Nah, mungkin saja nanti di soal ada yang ditanyakannya itu adalah misalkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan apa? Kan nggak ada di rumus ini, ya nggak? Nah, tapi secara aljabar ini bisa kita rubah menjadi bentuknya X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X1 X2 gitu. Oke. Nah, selain ini ada berbagai macam bentuk lainnya. Yang kedua yaitu X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini bisa kita rubah menjadi X1 tambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 X1 X2 sama, tapi ujungnya kita kalikan lagi dengan X1 ditambah X2 seperti ini. Oke. Nah, ini penjabaran dari bentuk jumlah kuadrat dan ini namanya jumlah kubik mungkin ya. Jadi jumlah pangkat 3 dari persamaan kuadrat. Nah, kadang juga bisa ditanyakannya dikurang. Jadi X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Kalau bentuknya dikurang mungkin kamu masih ingat juga ya. Kalau A kuadrat min B kuadrat tuh langsung aja tinggal X1 min X2 dikali X1 plus X2. Ini lebih gampang ya. Nah, yang keempat misalkan yang ditanyakannya itu adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kalau ini berarti kita tinggal samakan saja penyebutnya. Harus kali silang, nanti bisa kita rubah menjadi X1 plus X2 dibagi X1 kali X2. Tuh. Atau kadang ada juga di soal yang menuliskannya X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kalau kayak gini, ini agak sedikit panjang, sama sih sebenarnya langkahnya, kita tinggal samakan penyebutnya, nanti kali silang, tapi ketika dikasih silang nanti hasilnya adalah yang atas ini. Sehingga ya berarti pembilangnya itu adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya kadang-kadang juga di soal ada bentuk X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Sebenarnya ini bisa plus bisa minus ya, sama aja, cuma jarang muncul yang minus. Kebanyakan muncul di soal itu yang plus, yang positif. Nah, kalau kayak gini kita bisa rubah menjadi, ini kan sama-sama ada X1 X2 di kedua sukunya. Nah, kita bisa keluarkan X1 X2 di kedua sukunya. Nanti secara distributif kita keluarkan, berarti di sini X1 X2-nya keluar, yang menyisa tinggal X1, betul? Karena X1-nya ada 2 kan, dipangkatkan 2, keluar 1, berarti dia sisa 1. Ini juga sama, X2-nya keluar, tapi karena pangkat 2, berarti sisa tinggal 1. Jadi kita bisa tulis plus X2. Seperti itu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rumus yang bisa kita gunakan sebagai bentuk perluasan bentuk aljabar yang ada di sifat-sifat persamaan kuadrat ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Contohnya, oke, yang pertama, misalkan kakak punya persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 1 sama dengan 0. Misalkan dia memiliki akar
akarnya adalah P dan Q. Kita diminta untuk menentukan, yang ditanyakannya adalah tentukan berapakah nilai dari P kuadrat Q ditambah P Q kuadrat. Nah, kan di sini kita punya akarnya itu P dan Q, sedangkan tadi di rumus kita punya akarnya itu X1 dan X2. Ini sama aja, karena kan cuma masalah variabelnya ya. Di sini variabelnya X, di sini variabelnya P dan Q. Jadi hanya namanya saja. Tapi rumusnya sama berarti. P kuadrat Q ditambah P Q kuadrat itu sama saja dengan X1 kuadrat X2 ditambah X1 X2 kuadrat. Nah, berarti kita tinggal menggunakan rumus ini. Sebelum memasukkan rumus ini, kita cari dulu aja nilai dari P plus Q dan P kali Q. Seperti ini. Oke. Berdasarkan rumus ini, P plus Q atau X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Nah, di sini kita bisa lihat B-nya itu adalah negatif 5. Berarti kita tinggal masukkan jadi negatif dari negatif 5 per A-nya itu adalah 2. Jadi negatif 5 per 2. Negatif kali negatif positif, jadi kita peroleh 5 per 2. Itu. Nah, sedangkan P kali Q-nya itu kan tinggal langsung ya. C per A. C-nya di sini negatif 1 per A-nya itu adalah 2. Jadi kita bisa tulis negatif dari 1 per 2. Oke, ini untuk dasarnya. Dan sekarang kita tinggal menggunakan rumus yang ini. Rumus sifat perluasan aljabarnya, rumus ke-6 ini ya. Nah, berarti P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat itu sama saja dengan PQ dikali P ditambah Q. Gitu. Berarti ini sama dengan PQ-nya kita peroleh di sini kita punya negatif 1 per 2 dikali P tambah Q kita punya di sini adalah 5 per 2. Kita tinggal kalikan. Negatif 1 per 2 dikali 5 per 2 jawabannya adalah negatif 5 per 4. Selesai. Jadi ini adalah nilai dari P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Oke. Kita lihat contoh soal yang kedua, tapi sebelumnya kakak hapus dulu yang ini ya. Oke. Untuk soal yang kedua, misalkan kakak punya persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah 6 sama dengan 0. Dan diketahui kalau P min Q-nya dia sama dengan 1. Misalkan dia akarnya adalah P dan Q ya. Akarnya P dan Q. P min Q-nya sama dengan 1. Diketahui juga kalau P kali Q-nya atau P dan Q-nya dia kurang dari 0. Atau merupakan bilangan yang negatif. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari B. Ini kalau P dan Q-nya negatif katanya. Berapa nilai dari B. Oke. Sekarang kita lihat dari apa yang diketahui di soal. Di sini diketahui kalau akarnya itu adalah P dan Q. Dan P min Q-nya dia sama dengan 1. Coba, ada nggak rumus dari P min Q? P itu kan X1, Q itu X2. Berarti sama aja dengan X1 min X2. Nah, P min Q berarti sama aja dengan X1 min X2. Itu jawabannya adalah plus minus akar D per A. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dia sama dengan 1. 1 itu bilangan yang positif. Berarti kita tinggal pakainya yang plus. Jadi plus akar D per A. Tidak usah pakai yang negatif. Kenapa? Karena di sini A-nya juga positif. Berarti kita langsung saja menggunakan rumus akar D per A ini sama dengan 1. Oke. Kita tinggal kali silang. Berarti akar D, D-nya itu kan diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat. Kita langsung aja tulis ya. B kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. Kita tulis 1. Kali C-nya di sini
6. Ini sama dengan A dikali 1A. Oke. Kedua ruas persamaan ini bisa kita kuadratkan agar akar di ruas kiri dia bisa hilang. Berarti kita bisa peroleh B kuadrat min 24 sama dengan A. A itu berapa? Kita lihat di sini. A-nya ini sama dengan 1. Kita langsung saja tulis 1. Oke, kita tinggal pindah ruaskan saja ya istilahnya. Berarti B kuadrat sama dengan 25. Berarti B sama dengan, nah ada dua kemungkinan B kan? Bisa 5 atau B-nya bisa juga negatif 5. Oke, nah sekarang kita lihat clue yang ada di soal. Di soal diketahui kalau P dan Q-nya merupakan bilangan yang kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0 berarti dia adalah bilangan yang negatif. Nah, karena dia negatif, artinya P tambah Q-nya pasti bilangan yang negatif juga kan? Ya kan? Nah, sedangkan P tambah Q itu kan rumusnya min B per A. Jadi kita bisa tulis di sini. Kita tulis sini aja ya. Karena P tambah Q-nya kurang dari 0, berarti min B per A-nya dia juga harus kurang dari 0. Kalau kita kali silang atau kita kalikan ke sana, berarti karena A-nya 1, berarti kita langsung saja hilangkan ya. Jadi min B-nya dia harus kurang dari 0. Ini artinya B-nya harus lebih dari 0. Nah, berarti di sini kita punya B-nya itu merupakan bilangan yang positif. Karena B-nya bilangan yang positif, berarti B sama dengan 5 ini yang kita pakai. Jadi ini jawabannya yang diterima, yang ini kita tolak dia sebagai jawabannya. Oke? Ada yang bingung? Nggak ada kan? Ini salah satu bentuk soal yang sering muncul di ujian nasional seperti ini. Jadi bagaimana kita menggunakan rumus-rumus persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dimana di sini permasalahannya adalah bagaimana menentukan nilai B ini. Oke? Kita lanjut ke materi selanjutnya, materi keempat. Tapi sebelumnya hapus dulu seluruh papan tulisnya ya. Oke. Materi yang keempat yang akan kita bahas dalam bab persamaan kuadrat ini adalah masih tentang sifat akar. Jadi kita masih melanjutkan tentang beberapa sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, nanti di soal sama seperti tadi mungkin saja diketahui suatu persamaan kuadrat yang di dalamnya masih ada variabel yang lain, misalkan ada huruf B, huruf P, huruf Q dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti akan diketahui kalau misalkan kedua akarnya positif. Nah, jika persamaan kuadrat memiliki dua akar yang positif atau kedua akarnya positif atau X1-nya lebih dari 0, X2-nya juga lebih dari 0, ini artinya, nah nanti kamu bisa menggunakan 3 rumus, yaitu yang pertama, diskriminannya lebih dari sama dengan 0, atau yang kedua, X1 tambah X2-nya lebih dari 0 dan X1 kali X2-nya juga harus lebih dari 0. Jadi ketika kita mendapatkan soal yang terdapat kalimat kedua akar persamaan kuadrat itu positif, berarti kita menggunakan ketiga rumus ini. Oke. Nah, selain itu ada banyak lagi. Yang kedua, ketika diketahui misalkan kedua akarnya negatif, kalau negatif berarti X1-nya kurang dari 0, X2-nya juga kurang dari 0. Kalau kayak gini, masih serupa dengan yang atas, hanya bedanya D-nya lebih dari sama dengan 0 sama, tapi X1 tambah X2-nya dia kurang dari 0. Jadi bedanya hanya X1 tambah X2-nya saja. Sedangkan X1 kali X2-nya sama, dia lebih dari 0. Gitu. Ini kalau diketahui
kedua akar persamaannya itu merupakan bilangan yang negatif. Nah, selanjutnya bisa saja nanti di soal ada kalimat dituliskan kalau akarnya itu berlawanan. Kedua akarnya berlawanan. Maksud dari berlawanan itu adalah bilangannya sama tetapi tandanya yang berbeda. Jadi X1 itu sama dengan negatif X2 atau X2 itu sama dengan negatif X1. Nah, jika ada soal seperti ini gampang banget. Ini artinya D-nya itu lebih dari 0 dan B-nya dia sama dengan 0. Jadi kalau ada kalimat akarnya berlawanan itu berarti diskriminannya positif, tetapi B-nya, B itu kan kalau persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C kan. Nah, koefisien dari X-nya itu harus sama dengan 0. Yang keempat, ketika diketahui akarnya berlainan tanda. Nah, bedanya apa antara berlainan tanda dengan berlawanan? Jadi, kalau berlainan tanda itu bilangannya berbeda. Bilangannya berbeda dan tandanya pun berbeda. Jadi, kalau berlawanan, bilangannya sama. Misalkan ini 2, tapi yang satu positif, yang satu negatif. Jadi 2 dan negatif 2 misalkan gitu. Tapi kalau berlainan tanda, X1-nya positif, X2-nya negatif. Dan keduanya bilangan yang berbeda gitu. Karena kalau sama ya kita sebut saja dia berlawanan. Tidak usah disebut berlainan tanda. Ini rumusnya adalah D-nya lebih dari 0 dan X1 kali X2-nya dia harus kurang dari 0. Jadi ada dua rumusnya ya. D-nya lebih dari 0, X1 X2-nya kurang dari 0. Berlainan tanda. Oke, yang kelima. Nanti di soal bisa saja diketahui kalau akarnya berkebalikan. Nah, jika di soal diketahui kalau persamaan kuadrat akarnya berkebalikan atau X1 itu sama dengan 1 per X2, ini artinya berkebalikan ya. Maka, ini rumus yang bisa kamu gunakan adalah, yang pertama jelas D-nya pasti lebih dari 0, karena dia memiliki dua akar kan artinya, kalau dia berkebalikan artinya akarnya ada 2. Dan yang kedua, A-nya itu pasti sama dengan C. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. D-nya lebih dari 0. Dan A-nya sama dengan C. Nah, rumus-rumus ini bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan yang mencari nilai biasanya. Mencari nilai dari suatu variabel tertentu yang ada di persamaan kuadrat. Kita ambil contoh. Misalkan Yaka punya persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah 12X min 5 sama dengan 0. Dan diketahui kalau dia akarnya berkebalikan. Nah, tapi yang ditanyakan di soal itu adalah hanya menanyakan berapakah nilai dari A. Oke, nah kita tinggal lihat saja. Kalau ada akar yang berkebalikan, berarti A-nya itu sama dengan C. A sama dengan C. Di sini A-nya, A kan sama ya. A-nya juga A. Jadi jawabnya langsung saja. Karena berkebalikan, berarti A sama dengan C. Ini artinya A-nya di sini tetap A, dan C-nya adalah negatif 5. Berarti A-nya sama dengan negatif 5. Sudah selesai seperti ini. Jadi sangat sederhana ya. Nah, ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2.
Misalkan kakak punya persamaan kuadrat x kuadrat min 6x ditambah p ditambah 5 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan salah satu dari sifat ini bisa kita cari nanti nilai dari p. Misalkan di soal diketahui kalau persamaan kuadrat ini memiliki akar yang berlainan, misalkan ya. Berlainan tanda. Nah, karena berlainan tanda berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Oke. Jadi X1 kali X2-nya dia harus kurang dari 0. Atau D-nya lebih dari 0. Nah, kita langsung saja pakai rumus yang keduanya. X1 kali X2-nya dia harus kurang dari 0. Oke. Berarti kita langsung jawab. X1 kali X2 itu harus kurang dari 0. Apa itu X1 kali X2? Ingat rumus sebelumnya di sini yang tadi. Ayo, apa tadi X1 kali X2? Ada yang masih ingat? Iya, benar banget. X1 kali X2 rumusnya itu adalah C per A. Ini harus kurang dari 0. Ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan P plus 5. Berarti C per A itu adalah P plus 5 per A-nya 1. Dia harus kurang dari 0. Ya udah, ini artinya P plus 5-nya kurang dari 0, berarti P-nya kurang dari negatif 5. Selesai. Nah, jadi kita bisa memperoleh, ini tidak merupakan nilai yang tetap ya, jadi P-nya bisa berapa aja, yang penting dia kurang dari negatif 5, negatif 5, negatif 5,5, dan seterusnya. Oke. Ini beberapa contoh soal yang sering muncul juga di ujian nasional atau bahkan SBMPTN terkait dengan sifat-sifat yang ada di dalam akar persamaan kuadrat. Oke. Ada satu materi lagi yang ada di bab persamaan kuadrat ini, yaitu bagaimana caranya kita menentukan suatu persamaan kuadrat baru. Tapi sebelumnya, kakak hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir yang ada di bab persamaan kuadrat ini, yaitu bagaimana cara kita menentukan suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, maupun bagaimana cara kita menentukan suatu persamaan kuadrat baru jika diketahui kaitannya dengan akar-akar suatu persamaan kuadrat yang lain. Kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita menentukan persamaan kuadrat. Kakak singkat aja sebagai PK ya, persamaan kuadrat, jika akarnya diketahui. Diketahui. Oke. Misalkan kakak punya akar dari suatu persamaan kuadrat, akar-akarnya adalah A dan B. Jika suatu persamaan kuadrat akarnya adalah A dan B, maka persamaan kuadrat tersebut dapat kita tulis sebagai X min A dikali X min B sama dengan 0. Atau ya setelah kita kali-kalikan, setelah kita jabarkan, bisa kita sederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi A plus B X ditambah A kali B sama dengan 0. Jadi bisa kita langsung tuliskan dia dalam bentuk seperti ini. Itu jika diketahui akarnya adalah A dan B. Oke, kita lihat contohnya. Contoh. Tentukan suatu persamaan kuadrat jika diketahui akarnya adalah misalkan kakak punya akarnya itu adalah 2 dan negatif 5. Misalkan X1-nya adalah 2 dan X2-nya adalah negatif 5. Atau dalam kasus ini A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 5. Oke. Berarti akar persamaan kuadrat tersebut adalah, kita masukkan ke rumus ini, berarti kita punya X min 2
kali X dikurangi min 5. Berarti kita buat dia jadi plus, jadi positif 5 sama dengan 0. Oke, bisa kita langsung kali-kalikan seperti biasa atau kita langsung saja masuk ke rumus yang kedua. Berarti kita punya X kuadrat min. Coba kita jumlahkan. 2 ditambah min 5. Dijumlahkan kan? 2 tambah min 5. 2 tambah min 5 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 ketemu negatif lagi. Berarti hasilnya adalah positif. Jadi jawabannya adalah X kuadrat plus 3X. Nah, selanjutnya kita tinggal kali. 2 dikali negatif 5. 2 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 10. Sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akarnya 2 dan negatif 5 itu adalah X kuadrat tambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Oke, gitu. Mudah kan? Gampang. Jadi kita tinggal jumlahkan saja kedua akarnya, bubuhkan X, dan ditambah dengan kalikan kedua akar tersebut. Oke? Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke beberapa, mungkin dulu udah pernah dengar kan di video-video sebelumnya ada yang namanya kunci 3D, ya kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa kunci 3D mengenai cara menentukan persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru. Nah, ini diambil dari persamaan kuadrat yang lain yang akar-akarnya diketahui. Misalkan gini. Kita punya suatu persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang akarnya adalah alfa dan beta. Pertanyaannya, yang pertama, apa sih persamaan kuadrat lain yang akarnya, yang pertama ya, persamaan kuadrat yang baru yang akarnya adalah min alfa dan min beta. Kalau ditanyakan persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah min alfa dan min beta, berarti langsung aja kamu tulis jawabannya adalah AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0. Jadi bedanya hanya di tanda B-nya. Kalau asalnya positif, kamu rubah jadi negatif. Kalau asalnya negatif, kamu rubah jadi positif. Oke? Itu kunci 3D-nya. Yang kedua, kalau akar-akarnya adalah 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, kalau ini lebih gampang lagi. Kamu tinggal tuker aja posisinya. Asalnya AX kuadrat dan konstantanya adalah C. Kita rubah. C-nya di depan jadi CX kuadrat. Ditambah BX ditambah A sama dengan 0. Jadi tukeran posisinya. Oke? Gampang kan? Nah, selanjutnya yang ketiga. Kalau ada akarnya, misalkan akarnya itu adalah 2 kali akar yang lain gitu. Atau 3 kalinya. Atau kita secara umum kita tulis NA. Jadi N kalinya si alfa. Jadi N kalinya si ini. Dan N kalinya si beta. Nah, ini bisa kita tulis langsung saja persamaan kuadratnya sebagai AX kuadrat tambah BNX tambah N kuadrat C sama dengan 0. Oke. Jadi misalkan 2 kalinya, berarti langsung aja ini ditulis 2, ini ditulis 4. Nanti 2-nya dikali B, 4-nya dikali C. Oke? Mudah ya. Terus masih ada nih. Kalau akar yang barunya itu ternyata alfa kuadrat dan beta kuadrat. Nah, berarti ini agak panjang sedikit ya. Rumusnya itu adalah A kuadrat X kuadrat dikurangi. Nah, ininya mirip kayak diskriminan B kuadrat min, tapi bukan min 4AC, tapi min 2AC X ini ditambah C kuadrat sama dengan 0. Oke, jadi A-nya tinggal kuadratkan. Yang ini ingat ya, mirip kayak diskriminan, cuma nggak 4, tapi cuma
2 yang ditulis, dan belakangnya C-nya juga dikuadratkan. Oke, kakak punya satu lagi, yaitu misalkan alfanya itu ditambah sesuatu, jadi alfa ditambah N, dan betanya juga ditambah sesuatu, beta ditambah N. Jadi ditambah oleh bilangan yang sama. Ini berarti jadinya ABC-nya tetap, hanya X-nya nanti semua dikurang dengan N. Jadi A kali X min N pangkat 2, A-nya A yang ini ya, ABC yang ini, tambah B, X dikurangi N, ditambah C sama dengan 0. Oke? Itu 5 kunci 3D yang kakak kasih. Nah, soal-soal yang semacam ini sering muncul juga di UN. Salah satunya kakak kasih contoh. Misalkan kakak punya persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dia mempunyai akar, yaitu akarnya adalah alfa dan beta. Pertanyaannya, tentukan, yang ditanyakan, tentukan persamaan kuadrat baru yang akarnya 3 kali akar ini. Jadi 3 kali akar persamaan kuadrat di atas. Oke. Gimana cara jawabnya? Gampang aja. Kan diketahui kalau akarnya itu 3 kalinya akar yang tadi kan? Berarti 3 kalinya. Jadi N kalinya. Kalau di sini rumusnya N kalinya. Berarti di sini kita diketahui kalau akar yang baru itu, misalkan saja X1 dan X2, X1 ini sama dengan 3 kali alfa, X2-nya sama dengan 3 kali beta. Nah, kalau kayak gini ya udah langsung aja. Langsung aja kita masukkan ke rumus ini. Berarti diketahui N-nya itu sama dengan 3. Kita substitusi ke rumus ini, berarti kita punya A-nya tetap 2. Jadi 2x kuadrat ditambah B-nya kita kali 3. Negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. Ya, langsung aja kita tulis negatif ya. Negatif 15x. N-nya kita kuadratkan. Kemudian dikali dengan C. N-nya dikuadratkan jadi 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikali 6. Betul. 54. Iya, betul. 54 sama dengan 0. Oke, itu udah. Jawabannya adalah 2x kuadrat min 15x ditambah 54 sama dengan 0. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya nanti kamu bisa cari soal-soalnya dan bisa langsung terapkan rumus ini. Pasti kamu langsung nemu jawabannya. Oke, nah ini adalah materi terakhir yang ada di bab persamaan kuadrat. Mudah-mudahan setelah kamu ngikutin video ini, kamu bisa paham banget tentang persamaan kuadrat. Oke, kakak tutup sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!